Oke, ketemu lagi ya pada pertemuan ketiga. Di sini pertemuan kelas online dan pada video kali ini ya, nanti kita akan membahas tentang prosedur ya, keamanan lab dan penggunaan alatnya. Jadi sebelum besok itu di pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat nanti kita bahas tentang praktikum ya, istilahnya merakit komputer. Oke, jadi di pertemuan ini ya, di video kali ini ya, di video ketiga ini ya, di sini nanti akan bahas tentang prosedur lab dan penggunaan alatnya. Jadi prosedur labnya itu seperti apa ya, di sini nanti prosedur labnya dan penggunaan alat-alatnya tentunya ya. Ini. Karena kalau di benar-benar tatap muka ya ini tentunya harus memahami ini dulu ya. Ya walaupun ini memang prosedur yang harus di apa dilakukan ya di dalam sebuah lab ya, lab komputer ya. Nah, tujuannya di sini adalah menjelaskan ya nanti tujuan ya, saya dari kondisi kerja yang aman. Jadi akan menciptakan kondisi kerja yang aman dan prosedur dari lab itu sendiri yang aman ya. Tentunya aman untuk diri kita sendiri dan aman untuk orang lain ya, teman-temannya yang lain, dan aman untuk semua yang berada di dalam lab. Kemudian penggunaan alat ya, penggunaan alat dengan benar. Jadi ini menjelaskan cara menggunakan alat dan perangkat lunak dengan komponen komputer ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan alat yang berupa perangkat lunak, mungkin kayak software ya, tools itu mungkin kalau terjadi ada kesalahan mungkin tidak begitu masalah ya. Tapi kalau alatnya itu berupa hardware, nah ini yang akan menyebabkan ya, alatnya berupa hardware rusak. Biasanya itu multimeter ya, multimeter tapi bukan yang digital ya, atau mungkin juga digital ya. Ini. Jadi multimeter salah memposisikan. Nah, harusnya kita mau mengukur tegangan misalkan AC, tapi posisinya pada status DC. Nah, itu ya akan menyebabkan kebakar ya multimeternya. Ya, itu. Yang paling sering adalah itu biasanya di situ kejadian-kejadian. Nah, makanya itu sebisa mungkin ya dihindari ya kesalahan-kesalahan itu. Jadi kalau biasakan kalau mau menggunakan multimeter ya posisikan dulu ke yang paling aman adalah posisikan dulu ke AC, selalu ke posisikan ke AC atau ke off ya gitu. Sehingga pada saat kita mau melakukan penggunaan alat itu akan tahu gitu. Kalau posisinya AC untuk ngetes DC tidak begitu masalah ya. Ya, tapi kalau misalnya posisinya DC ngetes ke AC ya otomatis bakar ya ini. Apalagi kalau itu pakainya yang multimeternya yang jarum ya. Nah, itu bisa langsung patah jarum. Bakar ya. Ini di prosedur lab. Nah, ini. Nah, prosedur lab di sini adalah ini ya. Fungsinya adalah melindungi orang tersebut ya atau orang yang ada di dalam lab itu. Memang idealnya kalau misalkan di lab kayak di kampus itu mestinya menggunakan adanya wear pack ya. Wear pack itu ya bukan sejenis jas ya, wear pack. Wear pack itu sejenis kain tapi kainnya itu agak tebal, terbuat dari bahan kayak jin gitu ya. Jadi agak tebal. Sehingga kalau misalkan kena benda-benda apa namanya, misalnya kegores apa itu tidak mudah robek ya dan tidak nembus ke badan kita gitu. Kemudian sepatu itu juga, sepatu itu ujungnya itu yang ada apa namanya besinya ya, sehingga kalau misalkan apa misalnya kalau orang bilang itu ketiban palu ya, nah, ketiban benda keras lah itu aman ya gitu. Jadi ujungnya ada itu. Tapi harganya memang mahal sepatu jenis itu. Tapi kalau
kita sudah bekerja di industri, kalau yang sudah menerapkan itu ya harus dipatuhi ya. Jadi kemudian di sini ya keamanan secara umum. Ya, keamanan secara umum di sini pastikan di dalam ruang tersebut tersedia kit P3K. P3K. Dan ini P3K ini juga harus dicek rutin ya. P3K untuk kadaluarsanya itu ya, expired date-nya lah, expired date-nya. Itu harus dicek ketersediaannya ini. Jadi harus tersedia dan mudah terjangkau dan bisa dilihat ya dalam ruangan itu ya. Kemudian kabel yang tidak aman atau membuat bahaya tersandung. Nah, ini kabel-kabel. Apalagi kalau di lab komputer ya, ini kabel-kabelnya itu kan kadang berserakan ya, kabel jaringan. Nah, itu berserakan. Nah, itu yang menyebabkan atau yang bisa menghambat ataupun bisa menyebabkan gangguan pada saat rutinitas aktivitas di lab ini ya, ini bisa dibersihkan ya, itu bisa disingkirkan dulu. Nah, kemudian makanan, makanan, minuman yang tidak harus berada di ruang kerja. Ini juga menyebabkan bahaya juga ya. Di meja kerja ataupun di lab ya, Anda bawa makanan. Kalau minuman sih mungkin tidak begitu masalah ya, asal minumannya bukan minuman yang mengandung gula ya. Kalau minuman yang mengandung gula tercecer maka akan terjadi kerumunan semut. Tapi kalau makanan ya ini bisa mengundang macam-macam ya, bisa mengundang binatang, bisa tikus ya, bisa cicak ya, bisa kecoa. Nah itu kalau di peralatan lab sudah ada di dalamnya, apalagi ada tikus, nah sudah agak repot ya. Jadi ini harus bersih ya ini. Kemudian pada saat masuk lab juga ya, lepas perhiasan. Jadi sebisa mungkin tidak boleh menggunakan perhiasan, termasuk jam tangan ya, karena akan mengganggu ya. Jam tangan ya, kemudian perhiasan, semua perhiasan, kalung ya, itu ya, setidaknya adalah tidak mengganggu ya. Ya kalau misalkan cincin ya mungkin kan agak mengganggu juga ya, jam tangan itu juga mengganggu juga ya. Nah, ini ya, jadi sebisa mungkin lepaskan ini perhiasannya, bukannya nanti kalau misalnya takutnya hilang enggak, tapi akan mengganggu ya, mengganggu dengan ini aktivitasnya ya, baru mau masang kan, apalagi kalau komputer itu kan letaknya kan kecil ya, kalau tangan kita masuk pakai jam tangan kita akan mengganggu ya. Jadi kemudian yang penting lagi adalah suhu ruangan. Nah, suhu ruangan itu harus dingin ya. Kalau misalkan suhu ruangannya itu panas, dia akan menyebabkan keringat ya. Nah, itu bahaya juga. Keringat pas ngerakit, keringatnya netes di mainboardnya, malah akan menimbulkan korosi ya. Nah, itu tangannya basah megang-megang mainboard, bongkar, ngelapi dahi, ngelapi keringatnya ini ya, tangannya basah, udah pegang mainboard, pegang apa yang lain, nah itu bisa menyebabkan kerusakan. Ya memang kerusakannya bukan saat ini, tapi itu nanti akan menyebabkan kerusakan untuk jangka panjangnya. Karena berarti di alat tersebut sudah terkontaminasi keringat ya, dimana keringat itu kan asam ya, gitu. Sehingga bisa menyebabkan korosi. Ya. Kemudian prosedur keamanan untuk ini keamanan. Yang kedua adalah ini listrik. Nah ini listrik. Jadi sebetulnya di dalam komputer kita itu sebetulnya sudah ada istilahnya rambu-rambu. Nah, rambu-rambunya itu sudah ada. Jadi di dalam monitor, di sini tabung monitor ini sudah ada simbolnya ini ya, tegangan tinggi ya. Kemudian di dalam power supply ini juga dia ada simbolnya tegangan tinggi ya. Jadi sudah ada rambu-rambunya. Tapi rambu-rambu ini hanya untuk yang tegangan tinggi. Biasanya ini monitor, tabung ya. Kemudian power supply
Kemudian printer itu ada, terutama printer untuk yang laser ya. Nah, laser untuk tonernya itu, untuk pendingin pemanasnya itu ada. Dia tegangannya juga tinggi ya, ada tegangannya tinggi. Nah, jadi di sini adalah ini beberapa keamanannya. Pertama ini catu daya. Ini akan berbahaya saat dibongkar. Ya, jadi pada saat kita bongkar ini juga harus butuh teknik khusus ya. Tidak sembarangan. Biasanya kita harus menggunakan namanya adalah elektro ESD ya, electrostatic discharge. Nah, jadi kayak istilahnya gelang anti statik. Ya, jadi gelangnya dipakai, kemudian itu nanti gelangnya itu ada kabelnya, kemudian dipasang di grounding ya, dipasang di grounding di dalam ruangan itu. Ya, sehingga untuk kalau misalkan ya namanya komputer itu tidak mungkin tidak nyetrum ya, kadang itu ada alur statisnya. Jadi kadang kalau misalkan kita pegang casing itu kadang nyetrum. Nah, makanya kadang kalau di lab itu ya, saya pernah masuk di beberapa lab, misalnya di sekolahan atau di mana gitu ya, itu malah dipasangi karpet dan diminta untuk tidak, ya kalau dipasangi karpet mungkin masih normal ya, itu tidak ada karpetnya tapi alas kaki suruh lepas. Nah itu bahaya malah. Nah, mestinya alas kaki tetap dipakai, atau kalau misalkan di labnya pasang karpet ya karpetnya itu baru tidak apa-apa. Atau mejanya bukan terbuat dari besi, tapi mejanya terbuat dari kayu. Nah, sehingga bukan lagi sebagai media penghantar. Ya, jadi mejanya, kursinya mungkin terbuatnya dari kayu, ya meja, bukan dari besi. Ya, kalau dari besi ada arus yang bocor sedikit akan membahayakan juga. Gitu. Ya. Ini ya. Ini tadi juga ada ya printer. Ya, perhatikan area printer juga ya. Ini yang menggunakan tegangan tinggi. Kemudian periksa output ya, tegangan dari adaptor ya dan pengisi daya AC sebelum menghubungkan ke perangkat. Jadi perhatikan juga AC-nya, dayanya di sini. Jadi inputnya itu berapa? Karena di sini ada switch-nya biasanya 110 220 ya. Ya. Walaupun sekarang sudah tidak ada ya 110 220, tapi kebanyakan di peralatan ini masih menyediakan ini switch-nya 110 220 ya. Kemudian tegangan inputnya berapa, nanti outputnya bisa juga di berapa ya. Jangan sampai salah, karena power supply di sini ada juga 110 220. Tidak tahu maksudnya apa ini 110 220 itu ya, asal dimainkan ceklek-ceklek, nyalakan tanpa sengaja terubah ke posisi 110 ya. Kemudian dinyalakan, sudah keluar jinnya ya, keluar asapnya ya, bakar ya. Ini. Jadi power supply ini. Tapi kalau posisinya 220 di sini, setting 220 kemudian dipasang ke 110, tidak ada respon karena dari apa istilahnya bedanya beda ke tinggi ya. Tapi kalau tegangannya 220 di setting di sini 110 ya sudah bakar ya. Nih. Kemudian nah ini prosedur ya. Keselamatan kebakaran ini. Memungkinkan juga ya. Kita itu juga harus bisa menguasai ya. Jadi ada istilahnya APAR itu ya. APAR itu alat pemadam kebakaran itu. Ada penunjuknya biasanya. Kalau di gedung-gedung atau di mana itu ada APAR. Tulisannya APAR. APAR atau ada tanda panahnya, APAR, tanda panahnya APAR. Ya. Itu artinya adalah di situ letaknya nanti arahnya kalau kita terjadi misalnya kebakaran mencari alat pemadamnya. Nah, penggunaannya ini juga perlu di dikuasai ya, cara menggunakannya alat pemadam kebakarannya, kemudian cara menyemprotkannya. Nah itu. Jadi cara menyemprotkannya juga ada tekniknya ini ya. Ini. Jadi dilepas, kemudian di sini ada pinnya ya, ada pin kayak pelindung penguncinya, itu harus dilepas dulu. Tapi yang perlu lagi adalah
ini perlu dilakukan cek secara berkala karena di sini ada masa expirednya. Jadi biasanya 2 tahun atau 1 tahun atau 2 tahun, saya lupa ya. Jadi kalau sudah expired itu maka isinya harus dibuang dan diganti ya. Harus dibuang, disemprotkan, kemudian diganti isinya. Jadi itu istilahnya ini kalau tidak dipakai ya sudah ini dibuang isinya karena setelah expired itu dia tidak akan mampu memadamkan api secara maksimal. Ya, ini kemudian pemakaiannya juga perlu perhatikan juga. Jadi kita pada saat menyemprotkan jangan berlawanan dengan arah angin. Jadi kita harus searah dengan arah angin. Jadi kita menghadapnya adalah menghadap searah dengan arah angin. Ya, sehingga panasnya tidak ke kita. Nah, ini. Jadi mematikan daya misalnya kebakaran, mematikan dayanya bagaimana, cabut peralatan sebelum melakukan servis. Nah, ini. Jadi ini. Jadi mematikan daya. Jadi kalau misalkan terjadi sesuatu ya walaupun memang itu kadang otomatis ya. Sudah otomatis begitu ada kebakaran atau apa dia listrik atau indikasi apa itu biasanya langsung jeglek ya. Langsung mati. Ya. Tapi ya setidaknya kita harus mengetahui ya tempatnya. Kalau mematikan di mana, tuas sikringnya di mana. Nah, ini. Kemudian berbagai jenis kebakaran ini juga ya, dan berbagai jenis alatnya. Ini juga kita harus menguasai, tahu. Oh ini bahan-bahan yang mudah terbakar. Oh ini bahan-bahan yang mudah meledak. Nah ini. Jadi kita harus tahu. Ya, untuk memadamkan ini. Ya, pastikan untuk menggunakan dengan benar. Nah, ya. Kemudian waspada terhadap bau yang keluar dari komputer dan perangkat elektroniknya. Jadi semuanya itu kalau seorang masuk di lab itu semuanya indranya itu bekerja. Indra penglihatan, indra pendengaran, indra penciuman, ya, indra rasa, ini tangan. Jadi kalau misalkan tangan kita ini kan mampu menahan panas ya. Selama tangan kita itu tidak mampu menahan panas, ya, ini telapak tangan ini kita tidak mampu menahan panas, berarti panasnya sudah di atas 50 derajat Celcius. Mungkin bisa 70. 50 pun tangan kita masih mampu menahan ya. Ya walaupun kalau ditempel terus mungkin baru terasa, tapi kan setidaknya ditempel gini dok mungkin masih bisa nahan. 60 atau 70 derajat Celcius masih mampu nahan. Tapi kalau tangan kita itu sudah kepanasan, nempel gini aja udah kepanasan, berarti itu panasnya sudah melebihi ambang batas. Itu sudah tidak normal ya. Kemudian penglihatan mungkin kalau ada asap-asap atau apa itu ya. Pendengaran mungkin suaranya aneh. Oh, ini komputer kok biasanya suaranya halus, ini kok ada suara cetek apa. Nah, itu semuanya harus main semua. Kemudian penciuman ya, biasanya baunya harum tapi ada kayak bau-bau kabel gosong. Nah, gitu. Nah, ini berarti tanda-tanda yang perlu dicurigai ya gitu. Jadi ya, tidak hanya di lab aja ya, dimanapun ya, semua indera itu akan bekerja semua, akan dibutuhkan. Ya, ini. Jadi ini waspada terhadap bau-bau yang keluar dari komputer. Ya. Kemudian ada juga ESD dan EMI. Nah ini ya ESD. ESD ini dapat menyebabkan istilahnya dia bisa juga menyebabkan kebakaran juga ya, menyebabkan kerusakan elektrostatis discharge ya ini. Jadi dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan komputer jika tidak digunakan dengan benar. ESD ya. Ini. Dan di sini misalkan contohnya ESD ini contohnya. Jika misalkan Anda berjalan di lantai ya. Lantai yang berkarpet. Nah, ini ESD ya. Jadi di sini bisa menyebabkan kerusakan ya. Misalkan petir ya, itu ya. Ada petir, kemudian ada ESD itu biasanya contohnya ini ya petir itu ya, petir kemudian misalkan
tabung monitor. Kalau tabung monitor apa itu? Tabung monitor itu maksudnya ESD ya. Jadi kayak tangan kita didekatkan dengan layar monitor itu, ini kayak gerak itu ya. Nah, jadi itu ya di beberapa poin yang ini. Jadi ESD, kemudian apa? Ya, ESD. Jadi istilahnya apa ya? Electrostatic discharge ya. Nah, ini electrostatic discharge. Nah, ini. Jadi istilahnya electrostatic discharge. Biasanya ya kayak ini ya, petir terus apa. Jadi kalau misalkan kita tangan kita, atau biasanya kita kalau main-main ini apa namanya, main-main apa, kertas dipotong-potong kecil-kecil itu ya. Nah, terus pakai garisan. Nah, garisan terus nanti deket kayak ini, nanti kertasnya akan jalan ya, lonjak-lonjak. Nah, kayak gitu. Nah, ini gambarnya adalah ini, nanti contohnya ini ya. Nah, ini beberapa contohnya ESD ya. Jadi bisa ini. Jadi menyebabkan kerusakan. Ini kalau seperti ini bisa menyebabkan kerusakan pada prosesor ya. Kemudian ini juga ya. Nah, ini ada arus-arus loncatan bunga api ya, tapi tidak nyetrum ya, hanya ini arusnya kecil ya. Itu contohnya ini. Nah, ini misalkan di memori ya, gitu. Ya. Nah, ini gambar-gambar contohnya ya, gitu. Electrostatic discharge. Ya. Tapi tidak menyebabkan sampai orang itu misalkan sampai apa namanya kesetrum tinggi enggak. Ya, hanya kayak apa ya? Ya kayak geringingan gitu. Strom tapi kesetrum kecil gitu ya. Nah, ya, gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini EMI distorsi sinyal. Ini EMI ini akan apa namanya, mendistorsi sinyal ya. Ini. Sinyal EMI ya. Ini. Jadi apa, akan mendistorsi sinyal ini. Jadi dia akan menurunkan komunikasi komputer di sini. Dan EMI ini dapat dihasilkan oleh misalkan motor besar ya, misalkan saluran listrik ya, atau badai listrik ya, ini, atau sumber energi elektromagnetik ya, ini. Jadi ini misalkan kayak kalau zaman sekarang mungkin jarang ya orang naik motor gitu ya, naik motor terus televisinya terganggu, jadi motor banter depan itu televisinya terganggu gitu. Atau mungkin di radio ya, radio itu kalau misalkan nyala ya, kemudian handphone kita didekatkan, ada SMS atau zaman dulu ya, SMS atau mungkin mau ada telepon masuk, itu radionya kan bunyi dulu. Nah, gitu. Jadi ada gangguan seperti itu. Nah, ini. Jadi dia akan mempengaruhi gangguan itu. Jadi contohnya itu ya, sumber-sumber gangguan yang bisa mengganggu. Ya. Kemudian jaringan nirkabel ini, radio frekuensi ini juga. Ini juga dipengaruhi oleh RF, radio frekuensi. Ya, RF ini menyebabkan yang disebabkan oleh pemancar radio ya, dalam frekuensi yang sama. Jadi dia pada frekuensi yang sama sehingga akan mempengaruhi ini namanya jaringan nirkabel ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita apa namanya lihat ya, frekuensi WiFi itu beda-beda ya frekuensinya. Gitu. Jadi frekuensinya ada ini. Jadi frekuensi WiFi itu
gelombangnya itu beda. Jadi kalau kita salah menempatkan frekuensinya ya dia akan saling mengganggu, saling menginterferensi. Jadi kalau kita memasang WiFi banyak, itu akan menyebabkan gangguan juga. Nah, contohnya ini ya gambarnya, misalkan artikelnya, nah ini gambarnya. Nah ini, jadi ini frekuensinya akan beda-beda ya. Coba ini saya buka. Nah ini, ya ini. Nah ini, jadi ini frekuensinya beda-beda. Ini frekuensi kalau kita menggunakan WiFi, ada yang frekuensi untuk 5G, ada 2,4 ya. Ini. Jadi dia di sini frekuensinya akan bertabrakan. Ya, ini. Jadi kalau kita misalkan menggunakan frekuensi di sini ya 5,2 ya, di sini akan terganggu dengan frekuensi yang ini juga. Ya. Dan di sini kalau di yang ini bisa juga ini, nah, ini channelnya lah ini. Kalau kita nyeting di wireless itu channelnya, ini ada channel 1 sampai dengan channel 14. Nah, ini. Jadi kita kalau kita masang WiFi ini di sini channel 1 sama channel 2 ini tidak boleh berdekatan ya, karena di sini frekuensinya akan ada tabrakan di sini ya frekuensinya. Ya, frekuensi 2,4 di sini akan tabrakan di sini. Jadi ada frekuensi tabrakan. Misalnya kalau ada WiFi satunya pakai channel 1, ya, harusnya nanti selanjutnya adalah gunakan yang channel 6. Selanjutnya lagi channel 11 ya. Ini. Kemudian yang lainnya lagi baru masuk ke channel 2. Jadi jangan lagi ini channel 1, channel 2. Atau gunakan yang automatic ya, automatic channel. Cuman kalau automatic channel dia nanti akan geser ya. Dia akan mengubah channelnya sendiri. Kalau ini ada interferensi, ini dia akan geser, ada interferensi ini akan geser. Karena kalau dipaksakan seperti ini akan terganggu. Ya, kalau mereknya sama sih tidak masalah ya, mungkin akan. Tapi kalau mereknya beda, ini kuat-kuatan. Kuat-kuatan maka nanti salah satu WiFi ini akan lemah. Jadi koneksinya akan menjadi menurun. Ya, makanya di sini jaringan nirip kabel ini akan saling mempengaruhi nanti atau dipengaruhi dengan ini RFI ya. Jadi dia akan terpengaruh ya dengan keberadaan ini karena channelnya yang sama atau berdekatan lah itu. Kemudian suhu lingkungan dan tingkat kelembapan ini juga mempengaruhi komputer ya. Suhu lingkungan dan kelembapan. Coba saya beberapa juga kadang sudah membuktikan ya. Jadi laptop saya bekerja di ruangan yang ber-AC. Itu baterainya akan lebih tahan lama dibandingkan saya bekerja di ruang suhu yang agak panas. Ya, gitu. Itu juga ngaruh. Kedua, baterai saya akan lebih tahan lama jika saya bekerjanya dekat dengan jaringan wireless WiFi atau misalkan balok sinyalnya itu penuh dibandingkan dengan jaringan WiFi-nya yang agak jauh. Nah, sama seperti Anda bisa membuktikan handphone Anda. Pada saat Anda dapat blank spot, ya, handphone Anda pegang akan terasa panas. Ya, tapi pada saat Anda dapat full spotnya, yang WiFi-nya atau koneksi selulernya penuh, maka handphone Anda baterainya akan hemat. Tapi kalau Anda sinyalnya selulernya itu cuman hanya dapat balok 1 ya, itu baterainya akan cepat habis dan HP Anda itu akan terasa panas. Jadi jangan heran kalau misalkan Anda pergi jauh, misalkan jauh dari sinyal seluler ya, HP Anda terasa panas. Nah, itu berarti mengindikasikan bahwa sinyal di situ akan lemah, ada lemah ya. Jadi kalau seperti itu mending dimatikan aja karena akan menghabiskan baterainya, akan lebih boros. Matikan aja enggak apa-apa gitu ya misalkan. Karena misalkan nanti begitu jaringan penuh ya baru dinyalakan ya. Kemudian jenis-jenis fluktuasi. Nah, ini juga jenis-jenis fluktuasi daya. Ini ya.
Ini fluktuasi daya ini dapat mempengaruhi pengoperasian komponen komputer. Ya. Fluktuasi daya ini ya apa namanya, lonjakan listrik lah itu ya. Jadi sebisa mungkin ini dipasang namanya adalah UPS ya, ini UPS. Jadi memiliki apa ya, fungsi ya di sini. Fungsinya adalah ini. Jadi perangkat hardware komputer yang berfungsi untuk memberikan suplai listrik ya ketika tegangan utama ya, atau istilahnya ya sini tegangan utama itu ya PLN itu ya, ini tidak berfungsi atau terjadi pemadaman listrik secara tiba-tiba ya gitu. Jadi dia akan membackup ya gitu. Jadi dalam komponen UPS itu terdapat baterai ya, yang menjadi sumbernya ya, sumber utamanya. Jadi ketika listrik mengalir ke UPS ini secara otomatis baterai ini akan terisi ya. Gitu. Tapi pada saat dia apa namanya, posisinya listrik padam, maka komputer itu atau baterai itu akan mensuplai untuk powernya ya. Gitu. Tapi ada lagi satunya ya, satunya UPS, yang satunya adalah SPS ya. Kalau tadi UPS itu apa namanya, uninterruptible power supply ya. Jadi dia fungsinya adalah untuk membackup ya. Tapi kalau yang satunya lagi adalah SPS. Jadi ada dua ya. Jadi SPS, UPS sama SPS ini. Ya, ini. Jadi kalau yang SPS ini membantu melindungi dari potensi masalah daya listrik yang menyediakan baterai cadangan untuk pemasok daya ketika tegangan itu turun di bawah level normal. Jadi dia itu fungsinya adalah untuk membackup ya, pada saat ada fluktuasi. Biasanya itu kalau di daerah-daerah perkotaan jarang, mungkin daerah-daerah pinggiran mungkin sering. Saya bahkan pernah dengar di daerah pinggiran itu ada, itu biasanya terjadi hanya pada jam-jam tertentu saja, jam sore biasanya, jam-jam sore, jam-jam 5, jam 6 sampai jam 7 lah itu karena beberapa industri ataupun mungkin rumah tangga itu pada menyalakan peralatan-peralatan elektronik atau lampu ya itu, sehingga di situ akan terjadi fluktuasi sehingga menyebabkan itu ya. Dan SPS ini dia membantu itu, jadi dia sifatnya adalah baterai siaga selama operasi normal. Nah, ini. Jadi ketika tegangan berkurang, ini baterainya yang akan menyediakan daya DC ya ke power inverternya ya, untuk mengubah menjadi daya AC ya, ini, untuk komputer ya. Jadi beberapa perangkat ini dapat diandalkan ya, seperti UPS ya, kemudian misalkan switchingnya gagal ya itu, jadi switching ya, kalau misalkan kayak di apa namanya, di terutama rumah sakit itu atau tempat-tempat yang tidak boleh padam ya, rumah sakit, bank, kemudian apalagi ya tempat-tempat umum ya, itu tempat-tempat umum yang jadi begitu listrik padam itu paling cuman hanya selang persekian detik langsung dia langsung nyala ya. Jadi bahkan tidak kelihatan, mungkin hanya kedip dok, slip gitu dok ya, begitu listriknya. Kemudian langsung di backup dengan apa namanya, genset ya. Jadi UPS ini hanya sesaat saja, tek langsung genset nyala ya. Dan ini biasanya ini karena ini terjadi. Kemudian di sini ya, perangkat keras daya ini juga ada subprosesor ini. Perangkat yang dirancang untuk melindungi sistem komputer dari fluktuasi daya. Ini subprosesor ini ya kayak ada sekringnya di situ ya. Terutama kalau rendah sih tidak begitu masalah ya, tapi kalau yang lonjakan tinggi, nah itu lonjakan tinggi itu yang menyebabkan bahaya. Jadi rendah tidak apa-apa, paling rendah biasanya komputernya nge-restart, tapi kalau ketinggi ya itu bahaya.
langsung putus sekringnya biasanya. Ada subprosesornya, ada petir itu juga masuk juga ya. Kemudian printer laser. Printer laser ini tidak boleh dipasang ke UPS ya. Karena printer laser ini merupakan tegangan tinggi ya. Jadi tidak boleh pasang ke UPS yang laser jet ya. UPS ini ya paling ya hanya untuk printer ya, lampu ya, monitor ya, ini di beberapa ini. Kemudian ada juga lembar keselamatan ini, lembar data keselamatan ini digunakan untuk istilahnya SDS ya. Jadi ada untuk lembar keselamatan ya, untuk mendapatkan informasi tentang suatu bahan termasuk prosedur untuk pembuangan yang tepat ya. Jadi ada SDS-nya. Jadi misalkan tentang toner, oh ini kalau tidak boleh ini nanti cara buangnya adalah seperti ini ya gitu. Jadi SDS itu berisi tentang informasi tentang komposisinya ini, bahayanya, bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kesehatan pribadi atau bahaya kebakaran. Jadi dan persyaratan pertolongan pertamanya seperti apa. Jadi SDS ini biasanya ini tersedia dalam buku panduan di printer. Ini ya mungkin karena kita kadang juga jarang ya baca gitu ya. Sementing pokoknya dipasang, disiso, ya wis, buku panduannya diabaikan. Bahkan di software pun ada yang namanya sudah disediakan ya, nama filenya itu readme.txt. Tapi kadang juga tidak pernah dibaca. Tulisannya aja sudah readme, baca saya, readme. Nah, readme.txt. Nah, itu banyak ya di software sebelum menginstal itu di situ ada readme ya, readme.txt. Itu kita sebenarnya diminta untuk membaca persyaratannya apa di dalam situ ya. Ini juga mencakup langkah-langkah melindungi untuk keamanannya, cara menyimpan bahannya bagaimana ya, prosedur misalkan kalau terjadi tumpah bocor ya, cara pembuangannya, ada semua. Kemudian pembuangan peralatan juga sama. Jadi peralatan komputer ini terutama yang mengandung bahan yang harus dibuang dengan benar, limbah-limbah. Kalau di Indonesia mungkin ini selama masih bisa di refill ya, di refill itu ya, direkondisi. Ya. Kemudian ikuti peraturan untuk melindungi lingkungan juga. Ya. Dan ini untuk menghindari denda. Ya, kalau di luar negeri kelihatan ya, kalau di Indonesia buang di belakang. Contoh baterai, monitor, heat toner, cartridge ya. Ini pelarut kimia, kaleng, aerosol. Nah, ini peralatan-peralatan yang harus dibuang dengan benar. Nah, ini kalau peralatan di komputer. Ini harus dibuang dengan benar. Kalau sampai salah ya bisa menyebabkan yang bahaya. Tapi kalau di Indonesia enggak ya, malah ada baterai, monitor rusak, monitore ya. Kayak dulu pernah ada temuan ya, monitor tabung ya, itu yang rusak-rusak dijadikan televisi ya, kemudian dijual, kemudian dilaporkan dan si pembuatnya itu dianggap malah melanggar hak cipta ya gitu. Jadi karena dia tidak punya hakinya ya, kemudian dipanggil, diproses secara hukum ya. Sebenarnya karena itu ketidaktahuannya saja. Jadi orang itu sebenarnya membeli limbah monitor komputer, kemudian diubah menjadi televisi ya, gitu. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah ini ya, perangkat keras ya, alat-alatnya. Ini alat-alatnya ada alat ESD ya, ini atau gelang antistatik ya, ini. Jadi gelang antistatik atau ESD ya. Ini kalau kita cari gambarnya gelang ESD ya. Ini gelang
gelang ESD ya. Jadi gelang anti statik ya. Nah, contohnya ini gelangnya. Jadi ini dipakai untuk membuang arus statis ya. Ini dipakai pada saat kita misalkan di lab gitu ya. Ini. Jadi dipakai di lab ini. Kemudian yang ujungnya ini disambung ke arder, ke ground, sehingga tubuh kita kalau misalkan ada terjadi arus statis ya, kita tidak akan terkejut ya. Gitu. Ya sebetulnya tidak mematikan ya, tapi terkejut aja. Biasanya kalau kestrum itu kan, apalagi di casing itu ya, kadang sampai orang takut, tidak berani masang printer, masang apa, tidak berani, nanti takut nyetrum lah gitu ya. Padahal itu strumnya hanya strum statis kecil. Tapi kalau tubuh kita sudah kestrum sekali jeret gitu ya sudah, di situ arus statisnya hilang, kita megang lagi sudah tidak nyetrum ya, karena sudah buang. Nah, dengan ini akan mengamankan kita. Jadi kita sebagai mediator untuk menyalurkan itu dibuang ke groundingnya ya. Ini. Kemudian ada juga ini toolkitnya ya, istilahnya toolkit yang ada yang bisa dipakai. Ini maksudnya perkakas itu toolkit ya. Ada obeng, ada center, ada tang ya, ada apa namanya test pen, kemudian ada ini apa, atraktor ya, atraktor ini untuk nyedot ini apa namanya, tenol. Kemudian ada apa namanya, solder. Nah, ini tool-tool sederhana yang biasa dipakai ya. Kemudian alat yang kabel, misalkan pemotong kawat ya. Terus apa ini, ada clipping ya. Kemudian ada pembersih ya, pembersih kimia, aerosol ya. Kemudian ada yang alat diagnostik ya, termasuk multimeter digital, ada adaptor low back ya. Kemudian untuk menguji wifi. Jadi ini adalah peralatan-peralatan yang digunakan. Itu yang hardware. Sementara sekarang sedangkan untuk yang software ya, ini yang untuk yang software, di sini ada perangkat keras ya, atau perangkat lunak ini. Jadi digunakan untuk menganalisa masalah dan memelihara perangkat kerasnya itu untuk melindungi data yang tersimpan di komputer juga. Jadi di sini terutama biasanya kalau software ini sudah ada bawaannya dalam ini, kayak disk management ya, di sini ada toolsnya, disk management, kemudian ada apa namanya, dipakai untuk melakukan pengecekan ya, optimasi drive ya, untuk membersihkan disk ya. Kemudian ada perangkat lunak yang lainnya juga ya, yang termasuk ini dalam sistem operasi ya. Kemudian update antivirusnya, ini perlindungan perangkat data termasuk antivirus, anti spyware, firewall ya. Nah, ini bisa di-update ataupun di-download ya secara online ya gitu. Kemudian nah ini sepertinya kadang juga apa namanya, sepele ya, tapi kadang ini juga ini menyebabkan gangguan juga ya. Jadi kadang ini jadi teknis ini kan kadang memperbaiki komputer, kemudian mungkin juga bongkar, pasang. Nah, ini. Jadi di sini perlu ya alat referensi pribadi ya, tentunya ini. Jadi panduan untuk menyelesaikan masalah, istilahnya apa ya, buku pintar ya. Ini buku pintar ya. Buku manual dari pabrik. Kalau ini mungkin bisa cari, kalau sekarang sudah cari di internet ya, kemudian panduan referensi ya, kemudian jurnal-jurnal perbaikan ya, kumpulan-kumpulan. Jadi kalau sekarang mungkin mengandalkannya Mbah Google ya, cari, buka Google, nah, ketemu. Bahkan kadang sekarang sudah tidak lagi bantuan teknisi, error sekarang cari Google dulu, tidak bisa ketemu baru teman ya gitu.
Tapi sekarang itu pakai Google sudah cukup membantu ya, cukup membantu. Bahkan sekarang itu tingkat apa ya, perbaikan repair secara khusus ya, kalau misalkan datang itu sudah minimal karena itu sudah ada Google. Google cari di situ sudah ada videonya, ya, tutorialnya. Kita bisa memperbaiki sendiri, ya, bisa melakukan analisa sendiri. Oh, ini kerusakannya ini, dan kita bisa lakukan perbaikan sendiri. Kemudian riwayat perbaikan ini juga bisa kita simpan, ya, bahkan bisa jadi jurnal ya di internet, jadi referensi di YouTube. Nah, ini ya. Jadi ini sangat berguna karena teknisi melakukan pemecahan masalah ini tanpa masalah dan perbaikan. Dan masalah itu ada kemungkinan akan muncul lagi ya di tempat yang lain ya. Ini dengan kasus yang sama, tempat yang beda. Nah, ini internet ya dapat menjadi alat atau referensi yang hebat untuk menyediakan akses ke forum khusus. Nah, jadi menggunakan mesin pencari ya, FAQ pabrik ya, dan banyak lagi. Ya, terutama ini. Yang penting pokoknya ada koneksi internet, ini seorang teknisi udah aman. Selama tidak ada koneksi internet, ya sudah. Ya, tidak bisa apa-apa ya. Kemudian tools macam-macam, misalkan item sekunder tambahan, toolkit ya, slot tip komputer. Nah, kemudian di sini ada gambar-gambar ini. Ya, ada gambar-gambar ini istilahnya adalah baut ya, more baut. Nah, kita sebagai teknisi juga harus mengenali jenis-jenis more bautnya. Jangan sampai more baut yang halus dimasuki more baut yang kasar. Nah, itu kalau dimasukin bisa dipaksa ya, gitu. Tapi nanti begitu mau dibuka kadang rusak, maka sudah tidak bisa lagi dipakai, harus didrat ulang, istilahnya dibuat drat ulang yang ukuran yang lebih besar lagi. Nah, karena kalau sudah rusak harus didrat ulang ya, gitu. Nah, ini harus diperhatikan karena ada jenis baut yang kasar, ada yang jenis baut yang halus, ada yang panjang ya, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini ukurannya beda-beda dan fungsinya juga beda-beda. Nah, itu. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya ya kalau nganggur gitu ya, more bautnya dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya. Kadang seorang teknisi itu udah kotak itu masukkan kotaknya ada magnetnya biasanya ya. Jadi kalau mau ngambil itu mudah magnetnya. Jadi, tapi kan itu nyampur ya. Ya kalau misalnya bisa ya dipisah-pisah, sesuaikan dengan jenis more bautnya ya, sesuaikan dengan fungsinya ya, ini supaya tidak terjadi itu tadi kesalahan pemasangan. Jadi kalau wis paksa biasanya wis pasang sementing nempel sementing rapat, nah kadang gitu ya, ini. Nah itu, jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah untuk ringkasannya ya. Jadi prosedur lab yang aman ya, penggunaan alat atau tool yang benar, dan cara pembuangan komponen dan persediaan komponen dengan benar ya. Kemudian bekerja dengan aman ya untuk melindungi pengguna dan peralatan ya. Kemudian ikuti semua pedoman keselamatan untuk mencegah cedera pada diri sendiri maupun orang lain. Kemudian ketahui cara melindungi peralatan dari kerusakan ESD ya, dari ESD. Kemudian ketahui tentang dan bisa mencegah masalah listrik yang dapat menyebabkan kerusakan peralatan ataupun kehilangan data. Ini yang paling bahaya ini, kehilangan data. Komputernya rusak, tapi kalau datanya aman mungkin masih bisa, tapi kalau komputernya aman, datanya hilang ya itu bahaya juga ya. Kemudian ketahui produk dan persediaan mana yang membutuhkan prosedur khusus ya. Kemudian biasakan diri Anda ini dengan SDS ya, dengan membaca dulu masalah-masalah keselamatannya. Karena dengan membaca SDS ini, datanya ini
akan membatasi ya, atau meminimalisir ya. Setidaknya kita sudah punya pengetahuan dulu ya tentang peralatan tersebut ya. Jadi kemudian mampu menggunakan alat yang benar ya. Jadi bisa menggunakan alatnya ini dengan benar ya, dan mengetahui cara membersihkan komponen yang aman. Tentunya tidak hanya membersihkan aja, tapi jenis-jenis alat dan media yang dipakai untuk membersihkan juga tahu. Kemudian gunakan tools ya, selama memperbaiki komputer, gunakan tools yang terorganisir ya, yang baik gitu. Oke, jadi untuk pertemuan ketiga ya, ini pertemuan ketiga di sini video pertemuan ketiga ya, saya cukupkan sekian. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan ataupun ada hal-hal yang kurang jelas ya, bisa ditanyakan via komentar ya di Syakat. Nanti Anda bisa di situ tanya ya, atau mungkin bisa juga nanti tanya di komentar di Classroom ya gitu. Kalau mau memungkinkan via WA juga tidak masalah ya. WA kan kemarin di pertemuan awal saya sudah atau di Syakat itu juga ada ya informasi WA saya, sehingga Anda bisa berkomunikasi di situ. Syukur kalau Anda mau membuat grup untuk kelas ini ya boleh juga ya. Cuman kalau membuat grup kelas ini nanti kasihan juga nanti kalau misalkan ada yang aktif, karena ini kan kelas ini kan modelnya kan full online ya. Jadi Anda silakan mengakses materinya ini kapanpun. Kalau misalkan ada yang cepat, ada yang sudah habis 5 kali pertemuan, kemudian ada yang baru sampai 3 kali pertemuan, kemudian ada yang tanya ya pertemuan kelima, nanti kasihan. Mending pribadi aja, WA-nya secara pribadi boleh, atau di Syakatnya ya, di menu forum chatnya di Syakat bisa juga, atau di forumnya Classroom. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu nanti di pertemuan keempat ya. Ada video pertemuan keempat ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah dalam hal tutur kata ataupun dalam hal penyampaiannya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada video pertemuan keempat.